perbatasan perbatasan tuh udah ditutup, perbatasan sama Denmark, Prancis, Swiss, Austria, Luxembourg itu udah ditutup. Jadi itu yang udah di dalam Jerman nggak bisa keluar, yang dari luar nggak bisa masuk lagi, kecuali Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang lagi ada di pusat kota Stuttgart. Aku bukan main-main, bukan jalan-jalan, karena sekarang memang keadaan kita sama-sama lagi kurang baik. Jerman juga merupakan salah satu negara yang kasus coronanya itu termasuk tinggi. Kalau nggak salah keberapa ya, kelima atau keberapa, keempat. Dan tadi pagi aku lihat berita di Jerman itu kasusnya udah 8 ribuan, sekarang nggak tahu, ini udah sore. Dan korban yang meninggal, kalau nggak salah tadi pagi update terakhir itu 8 orang. Negara bagian Baden-Württemberg ini, tempat aku tinggal, itu yang meninggal udah 6 orang. Sorry, yang meninggal bukan 8 tapi 26 orang. Yang di Baden-Württemberg itu ada 6 orang update terakhir. Sekarang aku nggak tahu lagi update terakhirnya berapa. Mudah-mudahan jangan ada korban lagi sih, yang kita harapkan gitu ya. Negara bagian Baden-Württemberg itu, tempat aku tinggal ini, itu salah satu yang terbanyak, nomor 3 atau sekarang udah jadi nomor 2 kayaknya. Sekitar berapa ya di sini yang meninggal? Sekitar 6. Jadi itu di Jerman kan sistem pemerintahannya itu negara bagian. Jadi setiap masing-masing negara bagian itu punya peraturannya masing-masing. Mereka menerapkan di negara bagian masing-masing itu. Jadi bukan dari pemerintah pusat yang mengatur. Jadi itu sebenarnya dulu waktu awal-awal virus corona ini di Jerman, waktu masih di Cina bulan 12 ya, bulan 12 kalau nggak salah. Di sini tuh masih biasa-biasa aja gitu, nggak kayak sekarang ini gitu. Terus masih yang mereka tuh kalau ngelihat orang-orang Asia, orang-orang Chinese gitu, ya bukan sedikit sih, ada beberapa yang rasis ya gitu. Mereka tuh nuduh-nuduh kalau si virus ini mereka yang bawa, si orang Asia atau orang Cina nya itu. Sekarang ini udah pertengahan Maret, di sini udah terasa efek dari si virus itu tadi. Nah, kalau untuk perbatasan tuh udah ditutup, perbatasan sama Denmark, Prancis, Swiss, Austria, Luxembourg itu udah ditutup. Jadi itu yang udah di dalam Jerman nggak bisa keluar, yang dari luar nggak bisa masuk lagi, kecuali warga negara Jerman yang memang sekarang ini kan udah keadaannya udah genting gitu. Jadi memang banyak warga negara Jerman yang tinggal di luar, pada mau pulang itu masih bisa. Tapi kalau sekarang kami yang tinggal di sini nggak bisa keluar lagi, nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi sebenarnya per hari ini, kemarin aku lihat pengumuman dari kedutaan Indonesia di Berlin. Sebenarnya Jerman itu belum melakukan lockdown dari keputusan Menteri Luar Negeri Jerman. Jadi Jerman itu belum lockdown, cuma memang udah dilarang untuk keluar Jerman dan masuk ke Jerman. Terus per Senin kemarin, untuk negara bagian tempat aku tinggal, negara bagian Baden-Württemberg itu, sekolah-sekolah, universitas itu pada ditutup sampai libur Paskah, sampai sekitar tanggal 20 April. Kalau keadaannya nggak membaik, kayak
kayaknya bakal diterusin, tapi kita belum tahu ke depannya gimana. Mudah-mudahan keadaannya yang membaik. Terus sekarang ini kayak toko baju, toko-toko restoran, bar, klub gitu itu ditutup, masjid gereja juga ditutup. Jadi sejak Jumat kemarin itu sholat Jumat udah dilarang untuk meminimalisir penyebaran si virus corona ini. Lagi ya, yang boleh buka itu kayak supermarket, tempat-tempat yang memang dibutuhkan masyarakat Jerman saat ini tuh, kayak misalnya makanan, bahan pokok, obat-obatan, jadi apotek tetap buka. Jadi memang kalau nggak salah sejak seminggu belakangan ini tuh di Jerman memang terjadi, kalau bahasa Jermannya Hamsterkauf atau hamstring ya bahasa Inggrisnya, apa panic buying gitulah, mirip-mirip. Jadi itu orang-orang berlomba-lomba menumpuk makanan. Yang paling banyak itu yang habis sekarang itu tisu toilet, itu yang paling banyak direbutin sama masyarakat Jerman sekarang. Jadi itu di mana-mana sekarang tisu toilet itu rata-rata kosong, habis, sama disinfection, sama pokoknya yang berhubungan dengan alat kebersihan gitu itu pada habis. Padahal pemerintah Jerman tuh udah ngumumin kalau mereka itu menyediakan dana untuk ketersediaan bahan pangan di Jerman. Tapi orang-orang tuh pada panik, tetap aja pada panik, pada takut. Dan walaupun sekarang ini nggak bisa keluar Jerman ataupun masuk Jerman, tapi pemerintah juga menjamin kalau misalnya distribusi bahan-bahan pangan dan yang dibutuhin dalam masa sulit ini tuh tetap bisa masuk. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus dipanikin dan nggak harus numpuk barang, apalagi untuk yang tinggal di kota besar kayak di Stuttgart ini, itu sebenarnya bener-bener nggak harus numpuk barang, karena kita mikirin orang-orang yang mereka nggak bisa beli banyak gitu, mereka uangnya kurang, jadi memang mungkin harus beberapa hari baru beli lagi gitu, atau ya yang kayak gitu. Jadi ya jangan egois lah ya. Dan yang kasihan itu sebenarnya orang-orang tua yang udah lanjut usia, yang nggak punya keluarga, yang mereka tinggal sendiri atau cuma berdua sama pasangan yang udah tua. Itu kasihan karena mereka kalah cepat sama yang muda-muda yang ngabisin bahan-bahan pokok. Itu benar-benar kasihan. Tapi kemarin alhamdulillah aku lihat berita di beberapa negara di Eropa, kayaknya di Jerman belum, tapi aku harap semoga di Jerman juga segera. Jadi mereka itu sekarang udah nerapin jam belanja untuk orang-orang tua. Jadi jam-jam tertentu itu yang orang lain nggak boleh masuk, hanya yang tua-tua aja boleh belanja. Biasanya sih pagi, dikhususin buat yang orang tua. Nah sebenarnya sekarang sih memang ya orang di sini tuh dianjurin untuk tinggal di rumah selama 2 minggu memang. Walaupun libur anak sekolahnya itu sampai akhir April, jadi memang dianjurin untuk tinggal di rumah aja, kecuali kalau ada keperluan keluar atau memang yang mereka harus kerja kayak dokter, pegawai supermarket dan sebagainya, itu baru boleh. Tapi kalau selebihnya memang dianjurkan untuk tinggal di rumah aja. Juga sebagian tempat kayak taman bermain anak atau tempat nongkrong gitu memang udah ada garis polisinya. Jadi kalau ada yang melanggar tuh ada dendanya gitu, sekitar 2000-an euro gitu. Jadi sebenarnya aku berharap itu bisa pulang lebaran tahun ini, karena dari 2012 aku ke Jerman, aku cuma 1 kali lebaran dan puasa di Indonesia. Selebihnya aku di sini di Turki. Memang rencana aku tahun ini tuh mau pulang ke Indonesia akhir Ramadan itu aku udah di Indonesia, jadi bisa lebaran di sana. Tapi apa boleh buat, keadaan dan Tuhan Allah tidak menghendaki. Jadi sepertinya lebaran dan puasa tahun itu bakalan beda, karena memang di sini juga nggak boleh keluar, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Ya mungkin hanya di rumah aja. Sedih sih sebenarnya, karena tahun ini tuh bener-bener kita diuji. Jadi kasihan yang udah beli tiket di cancel, dibatalin, karena orang-orang Indonesia yang ada di Jerman sekarang itu benar-benar nggak bisa pulang ke Indonesia, karena Jerman itu juga udah di blacklist ya. Tapi sebenarnya nggak benar-benar di blacklist sih, cuma udah diwanti-wanti dari Jerman itu harus, kalau mau ke Indonesia warga negara Jerman ya harus, atau yang dalam 14 hari terakhir, kalau aku nggak salah info dari Jerman itu, nanti kalau nyampe ke Indonesia harus karantina. Atau kalau yang dia warga negara luar harus
melampirkan surat kesehatan atau apalah gitu segala macam. Jadi memang di Jerman itu kasus corona ini juga memang udah termasuk parah. Seperti itu yang kasihan juga misalnya kayak student-student yang mereka udah selesai nih sekarang. Banyak sih, banyak teman-teman aku juga yang udah selesai dan mereka sebenarnya harus pulang, tapi mereka sama sekali nggak bisa pulang karena memang udah aksesnya, jalurnya juga ditutup, dan Jerman sendiri sama Indonesia juga udah di-ban sebagai negara yang salah satu, karena memang Jerman tinggi ya tingkat korbannya itu, jadi memang Jerman udah di blacklist sama Indonesia. Yang biasanya orang Jerman masuk ke Indonesia itu bisa bebas visa 30 hari, sekarang itu udah dicabut untuk sementara waktu. Jadi mereka tuh pada nggak bisa pulang, tapi alhamdulillahnya Jerman juga udah ngeluarin keputusan buat yang visanya udah habis, visa Jermannya kayak mahasiswa gitu. Kalau yang menikah kan lebih gampang, misal visa habis mereka bisa perpanjang karena mereka menikah di sini punya suami. Tapi kalau misal mahasiswa mereka udah selesai kan nggak ada alasan lagi buat tinggal di sini kalau memang mereka nggak ada pekerjaannya di sini. Jadi memang pemerintah Jerman juga udah ngeluarin buat yang visanya udah habis dalam masa-masa kritis ini, mereka itu masih tetap bisa tinggal di Jerman walaupun nggak memperpanjang, tetap nggak ilegal karena memang jadwal memperpanjang untuk perpanjangan visa itu sendiri antrian, dan memang nggak sekarang untuk saat ini tuh nggak boleh banyak orang yang datang untuk menghindari meminimalisir penyebaran si virus ini. Nah, mari kita doa sama-sama semoga virus ini cepat berlalu. Yang di sini ataupun orang Indonesia yang merantau dimanapun itu bisa pulang ke Indonesia, bisa bertemu keluarga, apalagi yang udah bertahun-tahun gak pulang. Dan mudah-mudahan Indonesia juga nggak semakin parah, nggak banyak korbannya. Mudah-mudahan bumi kita semakin membaik. Stay strong, stay healthy. Jaga kesehatan, jaga kebersihan semuanya untuk meminimalisir si virus ini menyebar. Assalamualaikum.